Setiap orang berpikir untuk mengubah dunia, tapi tidak ada seorang pun berpikir untuk mengubah dirinya terlebih dahulu. Selamat pagi nakku, apa kabarnya hari ini? Ibu harapkan baik-baik saja. Sebelumnya terima salam dari Ibu, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Bertemu kembali dengan Ibu MG di mata pelajaran sosiologi. Adapun materi kita hari ini adalah mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial dan juga akomodasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk saat ini adalah yang pertama, secara giat dan penuh semangat, anak-anak kami mampu memahami apa itu bentuk-bentuk interaksi sosial dan juga akomodasi sosial. Yang kedua, melalui materi ini diharapkan siswa-siswi kami mampu menciptakan fraternitas melalui cinta kasih dalam menemukan dan menciptakan resolusi konflik. Untuk lebih memahami materi kita, silahkan simak video berikut ini. Sosial itu ada dua. Yang pertama adalah proses asosiatif, yang kedua itu adalah proses disosiatif, ya. Nah, langsung kita masuk pada pengertian proses asosiatif. Nah, di mana proses asosiatif ini sendiri merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan ataupun integrasi sosial. Sedangkan kalau dia proses disosiatif, kita akan membahas untuk pertemuan berikutnya. Jadi biasanya kalau ada sesuatu yang bersifat ke arah positif, pasti ada yang mengarah ke negatif, ya. Nah, jadi asosiatif ini sendiri ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua akulturasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat adalah akomodasi. Kita langsung masuk pada pengertian kerjasama, ya. Nah, seperti yang kita ketahui ataupun yang kita ketahui semuanya sebelumnya, kerjasama ini pasti tidak asing lagi di telinga kita, di mana kerjasama ini merupakan usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di dalam kerjasama ini dibutuhkan yang namanya komunikasi yang baik dan juga adanya sebuah tim. Nah, jadi berdasarkan pelaksanaannya, kerjasama memiliki 5 bentuk, ya. Yang pertama adalah kerukunan, atau di dalam kerukunan ini terdapat yang namanya gotong royong. Yang kedua adalah bargaining, ya. Bargaining ini merupakan pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang ataupun jasa antara dua organisasi atau lebih. Nah, jadi dalam bargaining ini prinsip keadilan itu sangat ditekankan. Lalu yang ketiga adalah kooptasi. Kooptasi ini merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat mengguncang organisasi. Nah, yang keempat adalah koalisi. Koalisi ini adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang terakhir adalah joint venture. Joint venture ini merupakan kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu, misalnya pertambangan minyak dan juga perhotelan. Oke, nah lalu kita masuk pada pembagian kerjasama, ya. Nah, kerjasama juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kerjasama secara langsung, ya, biasanya hasil dari perintah atasan atau penguasa. Yang kedua spontan, kerjasama serta merta, ya. Spontan ini berarti terjadi tanpa perencanaan. Yang ketiga kontrak. Nah, biasanya kalau kerjasama kontrak ini ada dasar tertentunya, pastinya memiliki jangka waktu tertentu. Yang keempat, tradisional, kerjasama sebagai bagian antar unsur dalam sistem sosial. Nah, lalu proses asosiatif yang kedua adalah akulturasi, ya. Akulturasi ini nanti nakku cara gampangnya untuk mengingat yaitu, nah di sini ada sebuah gambar persegi dan juga gambar segitiga. Ya, tapi bukan berarti akulturasi itu adalah persegi tambah segitiga sama dengan persegi, tidak. Tapi maksudnya di mana kita ibaratkan persegi ini adalah kebudayaan A dan segitiga ini kebudayaan B. Ketika terjadi perpaduan antara kebudayaan A dan kebudayaan B, ya, tidak memunculkan budaya baru, atau istilahnya ketika terjadi
paduan antara dua unsur kebudayaan tanpa menghilangkan budaya aslinya. Itulah yang disebut sebagai akulturasi, ya. Ini tadi tanpa menghilangkan budaya aslinya. Terjadi percampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan budaya aslinya. Sebagai contoh akulturasi ini bisa kita lihat dari bangunan gereja Katolik yang ada di daerah Medan. Contohnya adalah Velangkani, ya. Geraha Anai Velangkani, Mari Anai di Velangkani, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah asimilasi, di mana asimilasi ini adalah, cara gampangnya mengingat ini ya, bukan berarti persegi tambah segitiga jadi lingkaran, tidak. Jadi maksudnya perpaduan dua budaya yang berbeda menghasilkan kebudayaan baru. Contoh misalnya musik dangdut. Nah, musik dangdut itu merupakan perpaduan India dan musik tradisional yang memunculkan musik dangdut. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari asimilasi. Nah, lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu akomodasi. Akomodasi ini merupakan resolusi konflik yang terjadi di masyarakat atau cara menangani sebuah konflik. Adapun karakteristik akomodasi ini, yang pertama adalah akomodasi merupakan hasil alami dari konflik. Akomodasi adalah universal ataupun bersifat umum. Yang ketiga, akomodasi merupakan proses yang berkesinambungan. Yang keempat, akomodasi adalah campuran dari cinta dan kebencian. Lalu yang berikutnya, tujuan akomodasi ini menggunakan cara baru untuk mengatasi kesulitan yang diakibatkan konflik. Yang kedua, menyatukan perbedaan pendapat antar individu dan kelompok. Yang ketiga, mencegah hal-hal buruk karena adanya konflik. Yang keempat, melebur kelompok sosial yang memiliki latar belakang berbeda tapi punya tujuan yang sama. Nah, langsung kita masuk yang pertama, bagian-bagian dari akomodasi, yaitu koersi. Koersi ini merupakan bentuk akomodasi di mana prosesnya melalui paksaan fisik maupun psikologi. Nah, jadi contohnya adalah ini perbudakan, penjajahan dan lain-lain. Nah, dalam koersi ini ada pihak yang lemah dan ada pihak yang kuat. Biasanya pun pasti pihak yang lemah akan dikuasai oleh pihak yang kuat. Oke. Nah, lalu yang berikutnya adalah kompromi. Kalau kompromi ini sudah pasti kita tahu di mana ketika pihak yang saling terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Nah, jadi mengurangi tuntutan. Nah, ini contoh penyelesaian ketika terjadi misalnya kecelakaan lalu lintas, ya. Mereka saling berdiskusi untuk melakukan yang namanya penyelesaian dengan cara ganti rugi. Ya, jalan berdamai. Ya, oke. Nah, namanya juga kompromi, pasti mengambil satu kesepakatan. Lalu yang berikutnya adalah arbitrasi. Arbitrasi ini merupakan bentuk akomodasi yang menggunakan jasa pihak ketiga karena pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan persengketaan. Tetapi pihak ketiga ini ditunjuk oleh yang bersengketa ataupun merupakan pihak yang berwenang. Contoh, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, membantu penyelesaian dua negara yang saling berselisih, yaitu Israel dan Palestina. Ya, jadi nanti dia ada juga contohnya ketika terjadi masalah antara pengusaha dan juga karyawan, ya. Nah, mengenai gaji ini dapat dibantu oleh pemerintah agar menetapkan standar upah minimum, ya. Oke, lalu arbitrasi ini dia sedikit mirip dengan mediasi. Hanya saja mediasi ini pihak ketiga ini sifatnya netral. Dia tidak bisa memutuskan sebuah maksud ibu, ketika terjadi sebuah masalah, mediasi ini ataupun mediator merupakan pihak ketiga, tetapi dia tidak bisa membuat keputusan mengenai siapa yang salah, siapa yang benar. Dia hanya bisa mengusahakan jalan damai karena sifatnya netral, tidak membela si A, tidak membela si B. Oke. Nah, lalu yang berikutnya adalah
adjudication. Nah, di mana adjudikasi ini merupakan bentuk akomodasi dengan menggunakan jalan hukum, yaitu pengadilan, ya. Nah, ini sering kita lihat ketika terjadi sebuah masalah dibawa ke ranah hukum, ya. Oke. Lalu berikutnya adalah konsiliasi. Konsiliasi ini merupakan usaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik menggunakan perwakilan. Nah, perwakilan dari kedua pihak sehingga mereka dapat mencapai persetujuan bersama dengan kepala yang lebih tenang. Contohnya kerusuhan di Ambon, kerusuhan di Aceh, kerusuhan di Papua. Oke. Lalu ini ada salah satu Nah, ini contohnya ya, mempertemukan pihak yang berselisih dengan menghadirkan mereka yang dianggap bisa mewakili. Nah, perwakilan dari beberapa negara. Nah, baru ada stalemate. Nah, stalemate ini adalah bentuk akomodasi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan ataupun kekuatan yang sama besarnya, sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Ibarat kalau misalnya sebuah pertandingan itu dia satu sama, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tetapi mereka lebih mengusahakan salah satu jalan untuk bisa berhenti dengan sendirinya. Nah, jadi ini adalah beberapa bentuk tadi dari akomodasi. Lalu yang berikutnya adalah segregasi. Segregasi ini adalah upaya menyelesaikan sengketa dengan cara masing-masing pihak saling menghindari agar tidak berlanjut konflik itu tadi. Lalu adanya eliminasi. Eliminasi ini merupakan upaya penyelesaian sengketa karena salah satu pihak bersedia mengalah, meminta maaf ataupun mengundurkan diri dari persaingan. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu akan bertanya, kira-kira nilai karakter apa yang dapat kamu ambil di materi untuk hari ini supaya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk jawabannya nanti silahkan dijawab di soal pertanyaan yang Ibu berikan. Dan Ibu tidak lupa dan juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan supaya kalian mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Jangan sampai ada yang terlambat. Nah, tetap jaga kesehatan. Demikian materi kita. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Terima kasih.